aku lagi mampir ke Jogja ya guys ya, atau supermarket deket rumah aku, dan tiba-tiba aku tuh melihat ada satu ekor sidat yang dijual di sana di akuarium. Jadi apa ya, istilahnya kayak semacam agak merescue juga berarti ya guys ya, karena tinggal satu ekor banget di sana. Aku agak kaget tadi ya, tiba-tiba si sidatnya dari air asin guys, karena tadi pagi itu tuh ada di air tawar. Aku tutup biar dia nggak lompat ya. Video ini masih aman kok tuh. Kalau kena skin sekarang aku rasa belum ideal soalnya guys. Matanya tuh bener-bener kayak aneh ya guys ya, kayak Rinnegan guys. Oke guys, jadi video kali ini tadi tuh aku lagi mampir ke Jogja ya guys ya, atau supermarket deket rumah aku, dan tiba-tiba aku tuh melihat ada satu ekor sidat yang dijual di sana di akuarium. Dan sebenarnya tuh kemarin-kemarin tuh aku lihat ada lebih dari satu guys. Nggak tahu kenapa, kayaknya memang sudah terbeli atau memang sudah dipotong atau gimana ya guys ya. Jadi tinggal sisa satu sidat, ukurannya nggak begitu gede-gede banget juga tadi waktu aku lihat. Dan rencananya aku mau coba buat ambil sidatnya dan kita mau coba buat ditaruh di kolam, karena kayaknya sih sidatnya masih agak kecil gitu, jadi memungkinkan buat kita taruh kolam guys. Ini kolam juga baru banget sama kita tuh dikuras ya. Ini lagi aku matiin dulu si mesinnya supaya teman-teman bisa lihat lebih jelas ya bagian-bagiannya. Ini ada beberapa ikan-ikanku. Ini ada gurame, kissing gurame, ada ikan nila juga di dalam, ada ikan sapu-sapu juga ya guys ya. Dan di sini ada si Billy guys yang lagi aku taruh di luar, cuma buat jemur-jemur doang, tapi ini udah lumayan panas ya guys. Jadi sepertinya si Billy-nya akan kita masukkan ke dalam. Aku udah bawain makanan juga buat dia nih, pengen dikasih makan guys. Walaupun si Billy ini memang dia adalah makhluk nokturnal, tapi di sini tuh kita kasih makannya pagi-pagi guys ya. Soalnya dia juga seger-seger aja gitu loh pas pagi-pagi itu guys. Kita masukin di sini karena memang ini dia tempat si Billy. Bill, makan Bill. Ini udah dibersihin tadi kandangnya, cuman dia agak baru lagi tuh, seger banget ya. Kelaparan banget guys. Lapar Bill, kelaparan sekali tadi dia terlihatnya guys ya. Makanan yang lebih halal. Ini mahal. Guys, memang dia tuh rakus banget guys. Sebanyak ini bisa habis tau sama si Billy dalam sehari ya guys. Aku juga gak ngerti, padahal awalnya nggak serakus ini. Cuman mungkin karena dia semakin besar dia semakin banyak makannya guys. Ini konsistensi yang dia suka ya. Jadi nggak terlalu cair banget, tapi nggak terlalu kental banget juga, segini lah kurang lebih guys. Dia juga kalau makan tuh nggak langsung makan kayak gitu, jadi ntar makan, ntar dia kabur dulu, pergi lagi. Ntar dia kalau udah selesai tuh ntar makan lagi dia guys ya. Emang kayak gitu dia tipenya tuh, lucu banget guys. Pernah kabur, makanya sama kita sekarang udah dikasih ganda ya guys ya, kunci ganda. Karena dia kabur bener-bener bisa ngebuka kunci sendiri cuy, ngeri ya guys ya. Kita juga kunci nih supaya ada kuncinya, jadi nggak bisa kabur guys. Ngeri banget, tiba-tiba hilang Billy ya guys. Pas kita cari-cari ternyata ada di balik-balik itu tuh. Sangat amat mengagetkan. Yuk Bill, makan Bill. Ini makannya guys. Wih, lepotan. Sekarang di rumahku ini tuh nggak terlalu banyak hewan guys. Taruh hewannya di rumah orang tuaku karena kebetulan kan aku ada anak ya di sini ya, dan kebetulan tempat-tempat yang buat hewan yang di sini nih, ruangan ini tuh kosong sekarang, dipakai buat teteh yang bantu di sini buat nyetrika dan lain-lain. Jadi aku nggak ada ruangan yang bisa dipakai. Sebenarnya bisa di rooftop ya guys, di atas, cuman belum disiapkan guys. Jadi ya lebih baik kita taruh di rumah orang tua aja dulu. Billy bener-bener ya guys, makannya itu nggak selesai guys. Seneng banget dia tuh ya, seneng Bill. Ampun, teman-teman ada pelihara sugar glider nggak nih? Bisa tulis di kolom komentar ya. Aku pengen bikin si Billy-nya nggak begitu obesitas sih. Jadi aku kasih makannya sehari sekali aja, tapi sekali kasih segini guys. Ntar besok kasih lagi gitu loh. Jadi ya proporsional sih guys ya. Soalnya kalau dikasih makannya kayak sehari 2 kali gendut-gendut banget guys. Sama kayak teman kita kemarin kan, Fania ya guys ya, dia kan sugar glider gendut-gendut banget tuh. Susah buat dikawinin sebenarnya guys kalau terlalu gendut kayak gitu ya. Aku juga belum ada pasangannya Billy sebenarnya sih. Tapi ya siapa tahu nanti ada kenalanku ya guys, punya sugar glider yang pengen di breeding. Aku kayaknya lebih ke kayak breedingnya tuh bareng-bareng aja gitu guys ya. Dibiarkan saja nih si Billy sendirian, karena kita yang nemenin juga guys ya, jadi nggak masalah. Oke, kita lihat kolam lagi ya guys. Untuk kolam kemarin baru dikuras guys. Kita coba buat kasih makan ya. Udah jernih guys. Dikit-dikit dulu aja kasih makannya. Ada ikan botia ya, ke atas dia guys. Jarang-jarang ikan botia naik. Aduh, bilang dikit-dikit kempleng guys ya, kebanyakan. Baru bilang dikit-dikit, nggak sengaja sama aku kelempar. Tapi ini juga habis sih, karena dihabiskan sama kura-kura guys. Apalagi si Ronald ya guys ya, ini ya. Si Ronald tuh mau makan banyak banget. Ini ada kura-kura satu yang aku nggak ngerti kenapa dia selalu keluar dan sering banget masuk ke rumahku guys. Si Malayan snail eater ini, dia sehat sebenarnya sih, cuman aku nggak ngerti kenapa kamu melakukan hal ini terus menerus ya. Apa yang sedang kamu rencanakan? Anu mau ngasih makan kura-kura nih. Matanya tuh bener-bener kayak aneh ya guys ya, kayak Rinnegan guys. Dia berenang bisa sebenarnya, cuman itu males gitu guys. Lebih ke sering naik-naik terus. Aku nggak tahu tuh dia tuh makan atau enggak sih sebenarnya. Coba ya kita masukin guys ya.
Aku nggak pernah lihat dia makan sama sekali, makan ikan, makan pelet, makan apapun itu aku nggak pernah lihat. Cuman sebenarnya dia tuh ya sehat-sehat aja guys. Kita akan lihat ya apakah kalau ada pelet-pelet seperti ini dia akan makan pelet guys. Dia akan berenang di kura-kura yang lemes, di kura-kura nggak berdaya. Padahal tuh Tapi bohong. kagak cuy. Dia cuman pura-pura guys. Dia cuman pura-pura tidak berdaya guys supaya orang-orang melihat dia dan iba ya. Padahal dia nggak kenapa-napa cuy. Mana tuh dia ya? Naik lagi ke atas ini guys. Tadi naik ke atas ini, naik ke situ, ujung-ujungnya dia keluar. Emang dia nggak suka di kolam sih. Mungkin dominasi Ronald di kolam terlalu kuat guys ya, sampai-sampai kura-kura Malayan snail eater kita tuh ketakutan guys di kolam. Ada sting pot juga di sana ya. Mereka lagi pada makan-makanin pelet. Di sini memang semua kura-kura udah makan pelet guys. Jadi ya aku kasih makannya utamanya pelet aja di sini ya. Paling-paling ntar aku kasih ikan potong kayak gitu sesekali guys. Soalnya kalau sering-sering kasih ikan potong tuh butek banget airnya ya. Gampang kotor pisan guys ya. Kayak kemarin tuh waktu temen-temen lihat kan butek banget. Itu tuh beberapa hari lalunya aku habis kasih ikan potong. Ini ada kura-kura apa tuh guys? Lagi terdiam di sana ya. Red chick guys, red chick lagi di sana. Terlihat ya guys ya kepalanya saja. Apa dada merah? Red chick deh guys, red chick guys, sedang di situ ya. Beberapa kura-kura juga di sini tuh ada yang hilang, bener-bener hilang guys, dan tidak ditemukan lagi. Kayak common snapping turtle, aku nggak tahu dia kemana hilang. Apa kayak ornate wood juga ya, dulu pertama kali kita pernah masukin di sini ornate wood hilang guys ya, nggak tahu kemana. Terus sama Hamiltoni, tiga kura-kura yang kita taruh sini hilang. Cuma sisanya sih aman-aman aja guys. Nah kura-kura yang aku khawatir hilang malah ya si ini Unifilis, dia malah nggak hilang, alhamdulillah guys. Nah dia benar-benar kayak sehat-sehat banget gitu loh ya guys ya. Di sini ada Venusta juga nih yang waktu itu kita pernah beli di Jogja apa di Surabaya gitu guys, di Jogja kayak gini. Ini juga masih sehat ya guys. Di Surabaya guys ini kita beli ya, juga masih sehat, masih aman. Kurang lebih seperti itulah sisa-sisanya ikan-ikan yang biasa kita beli di toko-toko, bukan di toko sih, di pedagang keliling gitu, kayak gitu guys. Nah makanya ya, karena aku ngerasa masih bisa ditambahin ikan nih, kita coba buat masukin sidat. Kemungkinan sih sidat bakal diem aja di sebelah sana sih guys ya. Cuman ya nggak apa-apa lah guys, walaupun sidat ini agak semi-semi predator, tapi untuk sidat yang kecil kayaknya nggak akan ada ikan yang bisa dimakan sama dia. Dan andai kata ada ikan yang bisa dimakan sama dia pun, kemungkinan sih ya ikan-ikan yang kecil-kecil banget guys, kayak ikan cere ya, karena ada ikan cere juga di sini tuh sebenarnya. Kalau teman-teman perhatiin banget tuh ada ikan cere guys, ikan cere yang pernah aku masukin buat makan awalnya, tapi dia malah nambah besar. Tapi nggak tahu nih setelah dikuras apakah si ikan cere yang masih ada atau sudah tidak ada guys. Biasanya nanti dia akan muncul sendiri tiba-tiba kayak gitu sih. Oke, kita sekarang akan coba buat ke Jogja ya guys ya. Kita akan coba buat beli sidat yang tadi kita temukan guys. Oke guys, kita udah sampai di Jogjanya ya, dan sekarang kita akan coba buat langsung aja ke tempat sidatnya ya guys ya. Semoga sidatnya masih ada. Soalnya tadi pagi-pagi banget aku sekitar jam 9-an lah ya kesini tuh masih ada. Sekarang jam 1:20 guys ya. Kemungkinan besar sih masih ada ya guys ya, walaupun cuma 1 ekor. Nggak apa-apa, kita jadi apa ya, istilahnya kayak semacam agak merescue juga berarti ya guys ya, karena tinggal 1 ekor banget di sana ya. Semoga bisa kita bawa hidup-hidup guys. Yuk kita masuk. Ini ada sisa 1 guys ya. Ini bener-bener kayak sisa 1 banget. Kita ambil aja ya guys. Mas Reser. Ini nggak ada apa-apa lagi nih, tinggal sisa itu doang. Ditaruhnya di tempat seperti ini guys. Karena aku minta hidup-hidup ya guys ya. Ini 78.000. Ini tuh lagi ditaruh di tempat air asin tadi guys ya. Karena memang sidat ini tuh dia tuh gimana ya? Dia tuh agak aneh sih. Kalau nggak salah dia tuh ada migrasinya dari air asin ke air tawar guys. Cuman di sini dia dikasih air asin. Cuma setahu aku kemarin mah ditaruhnya di air tawar guys. Bahkan tadi pagi ditaruh di air tawar guys. Makanya ini bakal aku taruh di air tawar aja ya. Soalnya ini baru banget dipindahin ke air asin. Kayaknya tadi lagi pengen dikuras ya akuariumnya. Makanya tadi akuariumnya tinggal kosong gitu lah guys ya. Dan ini kayaknya juga pengen diangkut. Kalau misalnya hari ini aku nggak ambil ya pastinya sudah hilang pasti guys ya. Ini harga 365.000 per kilo guys. Berarti ini cuman 0,216 kg ya guys ya. Oke, kita harus cepat guys. Oke guys, aku udah di rumah. Sebenarnya tuh aku agak kaget tadi ya, tiba-tiba si sidatnya ada di air asin guys. Karena tadi pagi itu tuh ada di air tawar. Kayaknya sih lagi pengen dibersihin si akuariumnya. Jadi si sidatnya karena tinggal satu-satunya ya guys di akuarium itu, akhirnya dipindahin dulu ke atas gitu guys. Dan kayaknya yang mindahin juga tahu memang sidat ini kan dia sangat adaptif ya guys ya. Di air tawar bisa, di air asin bisa. Jadi kayaknya dimasukin aja tadi kan di air asin gitu loh guys. Nah, sekarang kayak aku mau coba buat bertahap ya, dimasukin lagi ke air tawar. Kita bakal coba buat di sini dulu ya guys ya taruhnya. Soalnya tadi sidatnya kelihatannya juga kayak kurang nyaman guys. Dia bisa, tapi harus ada waktu gitu loh buat adaptasi ya. Karena sidat ini tuh adalah hewan atau ikan yang bener-bener adaptif banget guys. Dia tuh punya insang yang mantep banget, dan juga dia punya ginjal ya guys ya. Dia punya ginjal. Tuh, dia tuh agak-agak. Iya guys, ini kayaknya wah guys, ini kayak agak sulit nih guys. Bentar ya, aku lagi sendirian nih guys ya. Semoga dia bisa selamat guys. Ini di air asin dia nggak nyaman kayaknya deh. Oh, sidatnya udah lemes guys. Masih aman sih dia, cuman lemes ya guys. Airnya tuh asin tapi nggak asin-asin banget guys ya. Ini lebih ke kayak air
payau. Kita coba buat masukin air kolam sedikit-sedikit ya guys ya. Aku yakin sih dia aman lah ya guys. So tadi pagi di air tawar guys. Pelan-pelan aja ya, kita masukin air tawar. Sidatnya masih aktif ya. Tadi kayaknya dia pengap aja guys karena ada di dalam situ ya. Coba buat masukin guys. Ini sidatnya sekilo 5 ini, ukuran sekilo 5. Kalau untuk belut sih segini tuh udah gede ya guys ya, kalau untuk belut sawah ya. Untuk belut sawah segini udah gede, tapi kalau untuk sidat sih ya Allah ini mah kecil guys, masih bisa gede lagi. Dan sidat ini memang kalau teman-teman ada yang tahu ya, ada yang pernah baca-baca gitu ya, dia itu tuh unik karena dia kalau mau beranak itu guys ya, kalau mau menetaskan telur dia tuh di laut guys. Jadi akan bermigrasi dari tawar ke laut ya guys ya, tapi dia sejatinya tuh hidupnya di air tawar atau air payau guys. Jadi bukan air laut yang benar-benar air laut. Air laut tuh cuman sekedar dia bertelur aja, dan itu juga masih jadi suatu misteri ya guys ya, belum terpecahkan banget ya, karena nggak begitu kelihatan jelas juga mungkin ya guys ya apa yang terjadi. Nah ini kita bakal coba buat masukin lagi air dari kolamnya guys, perlahan ya. Seharusnya sih dia bisa guys di air tawar, karena aku juga di rumah kan sidat tuh udah lama gede guys ya, yang dari Jogja itu aku pakai air tawar kok. Memang aslinya dia sejatinya di air tawar, air payau sih, kayak gitu guys. Pelan-pelan seperti ini ya guys ya. Pengennya sih aku tuh taruh dia di sini dulu ya, baru nanti agak malam mungkin ya guys ya, supaya dia istilahnya di air ini dulu adaptasi, baru agak malam atau sore kita bakal coba buat masukin ke dalam sini guys. Soalnya sih kalau untuk sidat seperti ini, walaupun dia filternya kurang oke guys, jadi nggak pakai filter nih, dimatiin aja kayak gini nih, kemungkinan sih dia selamat dan aman. Cuman yang aku takutkan dia tuh bisa lompat gitu loh guys. Jadi walaupun tempatnya terlihat kayak istilahnya ini agak lumayan tinggi, sidat ini dia punya kemampuan buat kayak menggeliat gitu guys untuk ke tempat yang lain guys. Dia paling harus kita tutup ya guys ya kalau misalnya mau taruh di sini. Dan sepertinya aku bakal taruh dia di sini dulu guys. 6 hours later. Guys, jadi ini tuh udah malam. Aku rencananya mau masukin sidatnya besok. Ini kondisi malam-malam ya guys. Sidatnya lagi aku taruh di belakang, dan tadi aku udah cek kondisinya aman. Ini aku baru pulang praktek ya guys. Kura-kura ini selalu ada di sini cuy. Makanan kura-kura di mana ya bang? Dia memang nggak pernah betah lama-lama di kolam guys. Aku kasih lihat kolam sebentar ya, soalnya ini gelap jadi nggak begitu nyaman juga buat teman-teman. Dan ini adalah kondisi kolam di malam hari guys ya. Jernih kan ya masih ya. Tuh, mantep sih sebenarnya. Soalnya kalau misalnya kita masukin malam-malam juga bisa aja, cuman agak susah kita kontrol guys. Jadi kemungkinan mau aku besok pagi aja lah ya masukin ke kolamnya. Kita masih taruh dia di belakang guys. Di sini ada di dalam sini ya guys. Aku tutupin, kita nyalain aja ya. Alias kita harus nyalain lampu yang di sini nih. Nah, ada di dalam sini guys. Aku tutup biar dia nggak lompat ya. Itu dia. Dia kayak lagi ngambil nafas gitu guys. Cuman dia masih aman kok tuh ya. Kalau aku masukin sekarang aku ngerasa belum ideal soalnya guys. Kayak gitu sih. Cuman ini kayaknya airnya mau sama aku ditambahin sedikit ya. Tapi ditutupin gitu guys pakai ini supaya si sidatnya itu nggak lompat. Karena yang seperti aku bilang tadi, sidat ini bisa lompat guys. Kayak gitu sih. Dia udah sangat amat adaptasi ini kemungkinan ya guys ya sama air tawar. Soalnya tadi kondisi pertama kali dia datang kan agak lemes. Sekarang sih dia kondisinya udah lumayan lebih bertenaga lah ya guys ya. Tuh. Lebih bertenaga lah, walaupun ya masih agak linglung juga dia ya guys, kayak gitu sih. Semoga bisa aman di tempat kita. Dan ini mau aku tambahin air lagi ya guys. Ini air yang aku ambil dari kolam. Sip lah, sip, cukup lah ya guys ya. Nah dia makin enak pastinya guys. Sisa airnya kita buang aja buat siram tanaman. Oke deh, kayak gitu paling guys ya. Jadi emang sidat ini ya, walaupun dia nggak pakai aerator gimana juga cukup kuat lah ya. Apalagi kalau cuman buat semalaman doang guys. Besok pagi kan udah enak ya buat kita masukin kolam. Kita juga bisa langsung lihat gimana pergerakan dia. Kita bakal coba buat masukin kolam. Dan untuk malam ini ya kita tutup aja dulu guys ya. Sip. Seperti ini guys. Oke, kurang ketutup nanti lompat dia ya. Nah kurang lebih seperti ini. Besok kita akan coba buat cek. Semoga dia aman besok dan besok kita bisa masukin ke kolam guys ya. Tomorrow. Oke, ini udah pagi-pagi sekitar jam 7-an ya guys ya. Dan sekarang waktu kita untuk memasukkan sidatnya. Airnya sudah lebih jernih lagi. Sidatnya juga aman banget ya guys. Aku selalu pantau dan ini dia kondisinya. Ini untuk sidatnya. Kalau air sidatnya memang agak jadi butak ya. Karena memang dia akan berlendir guys. Dia karena ada lendir dan lain-lainnya dia membuat si airnya jadi agak butak. Ada kura-kura. Ya keluar terus ya, tapi nggak apa-apa lah guys. Oke, kita langsung aja masukin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Karena ini airnya udah sama, jadi kita langsung aja masukin guys. 1, 2, 3. Guys, langsung masuk ke dalam dia. Begitu kelihatan ya. Cuma ada di dalam sini dia tuh guys. Masuk ya.
Airnya mantul jam segini jadi nggak begitu kelihatan jelas. Cuman dia bergerak guys ya, menelusuri bagian sisi guys ternyata. Dan sepertinya dia memang suka di daerah sana ya. Dia lagi exploring guys. Dia sekarang sedang jalan ke arah sana ya guys. Soalnya aku juga jujur agak apa ya, mikir-mikir apakah dia akan oke atau enggak guys. Karena emang awalnya tuh ditaruh di Jogja itu kan dia bukan dikasih makan gitu ya guys ya, memang buat makanan. Dia bergerak. Wow, udah kayak naga ya guys. Aku selalu pantau, takutnya dia kenapa-napa. Ini kan sidat bisa dikonsumsi ya guys ya, jadi ya bisa kita konsumsi guys. Kalau dia udah lemes banget kayak kelihatan nggak ada harapan ya, bisa jadi aku konsumsi. Nah ini dia akan masuk ke dalam gua-guaan ini, karena memang sidat ini dia tipenya tuh guys, dia tipenya cari lubang ya guys ya. Dia akan masuk ke sana. Wow, udah hilang guys. Seekor, wah hilang langsung guys. Sebenarnya kalau sudah hilang seperti itu tidak bisa kita review lagi ya, karena dia sudah masuk ke dalam batu-batuan guys. Ini kondisi air terjunnya kalau misalnya pagi-pagi memang relaxing banget guys ya di sini ya. Apalagi kemarin habis dikuras kolamnya, jadi kalau teman-teman perhatiin juga bagian tanaman-tanamannya itu terlihat sangat amat lebih tertata guys. Di bagian sana juga terlihat lebih tertata ya guys ya, karena memang kemarin sudah kita trimming tanaman-tanaman yang ada di sini sehingga kita jadi lebih nyaman lagi ngeliatnya guys. Ada kura-kura yang sedang di sana guys ya, tuh sangat amat romantis guys. Ini tuh bukan kura-kura Brazil ya, ini tuh adalah Venusta ya guys ya. Depannya red cheek guys. Ini yang sebelah sini ada Unifilis dan ini ada yellow belly. Pas banget nih, ada 4 kura-kura langsung ada di satu frame ya guys ya. Ada stingpot juga nih, tapi nggak tahu di mana nih. Ini sedang ke tempat yang lain guys ya. Lobster juga masih banyak di sini. Dia memang istilahnya sudah menempati tempat ini dan sudah menjadi penghuni permanen di sini ya, lobster ya. Kamu makan? Ini memang dia lumayan bonding guys. Dia sedang menunggu makanan sepertinya ya, karena emang belum dikasih makan sih. Oke, kita kasih makan ya. Seperti kemarin aja guys. Kita berikan makanan. Sip, cukup ya, sedikit-sedikit aja. Kemarin mah ketumpahan guys, tapi kemarin juga habis sih. Sedikit tapi sering guys kasih makannya ya. Kayak sehari bisa 2-3 kali. Ikan-ikannya langsung pada keluar. Ini aku tuh nggak ngerti dia tuh makan gak sih sebenarnya. Nggak pernah lihat dia makan guys. Masukin dulu deh. Siapa tuh dia makan pelet gitu loh. Dia makannya kayaknya tuh makan rumput-rumputan atau sesuatu gitu loh guys di ujung-ujung sana ya. Karena kalau di sini nggak pernah kelihatan makan. Walaupun dia terlihat sehat-sehat saja guys ya. Ini emang kura-kura paling misterius guys, yang mewarnai kolam kita ya. Oh, ada merah juga tuh ada di dalam sana guys. Dia sepertinya sedang menengok si sidat yang tadi ya. Jadi dia ada di dalam sana guys, seperti itu. Kura-kuranya masih diem-diem aja ya. Si kura-kura Malaya snail eater, dia bahkan kayak ngambang begitu guys, kayak pura-pura sakit, pura-pura tidak berdaya guys. Padahal dia kalau misalnya udah keluarin tangan aktif, dia langsung berenang dan ke tepian lagi ya kan, tuh kan, tuh, pura-pura dia guys. Dia malah masuk ke arus yang sangat amat deras ya. Waduh, tong, menghilang guys, menghilang entah kemana. Oh ini dia tuh, dia bisa berenang ke dalam tuh. Itu aman sebenarnya guys. Dia mau makan nggak ya? Aku penasaran dia mau makan atau enggak gitu loh guys. Nggak pernah lihat dia makan soalnya ya. Kalau untuk sidat udah nggak bisa kita bahas lah, udah ada di dalam sana guys. Ini kita pantau terus ya. Kalau dia makan, oh mau kemana dia nggak jelas guys. Dia malah masuk ke arus gitu loh. Udah tahu dia berenangnya kagak lancar-lancar banget ya. Pas itu dia kedorong, karena harusnya kenceng banget guys. Apalagi arus dari sini tuh, ini kenceng banget nih, nggak akan ada yang bisa ke sana. Makanya beberapa kura-kura tuh memilih spot itu guys. Jadi dia lebih santai gitu kan di sana ya. Bisa lebih menikmati hidup gitu guys. Ini gurame juga lagi makanin lumut ya, yang ada di bagian sini. Ini ada gurame, kissing gurame, ini ada gurame albino ya guys. Lebih seperti itulah ya kondisi kolamnya dan kondisi sidatnya ketika dimasukin guys. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan di share ke teman-teman kalian sama hewan-hewan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, thank you guys.